Tegal. Kalau di Tegal itu tidak masalah, dekat rumah kan? Ini di luar kota harus bayar ini, bayar macam-macam rumah dan segalanya. Tapi bisa menyisihkan rezekinya untuk melaksanakan mukernas dari alumni murid-murid Sayyid Muhammad bin Ali Al-Malik Al-Hasan, dan cukup sangat meriah mukernasnya. Nah, ini yang perlu dikagumi daripada jamaah daripada orang-orang Tegal ini, yang perlu dicontoh oleh khalayak Jawa dan Madura yang lain daripada di luar daripada Tegal. Ini wajib dicontoh. Ini sangat bagus sekali. Kalau kita mau introspeksi diri, kenapa orang Tegal bisa demikian? Kok orang Madura atau orang Jawa yang lain tidak bisa begitu? Ini harus iri dalam kebaikan. Harus iri sebenarnya yang lain ini. Kenapa kok mereka bisa begitu, kami kok tidak bisa? Kami harus lebih bisa. Kalau saling iri dalam kebaikan, insya Allah buminya Allah penuh dengan keajaiban-keajaiban ilahiyah. Karena berlomba-lomba untuk saling membesarkan, mengagungkan akan kebaikan. Ini satu hikmah yang sangat tidak bisa kita pungkiri. Adapun yang kita ingin bicarakan pada hari ini, kita akan sedikit saja mengupas cerita ya, karena lebih asik cerita kan. Kalau hadis atau ayat mungkin sudah tengah malam ya, agak bingung juga semuanya. Jadi seseorang ini tadi kenapa sampai bisa berbuat demikian, mengikhlaskan daripada amal, mengikhlaskan daripada ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga dalam hal perantauan yang jauh, kemudian dia mampu menyisihkan daripada sekedar rezekinya hanya untuk melaksanakan daripada pertemuan dari para ulama. Ternyata ada satu hal menyangkut rahmatnya Allah yang diceritakan dalam kitab Nurul Absar oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kepada anaknya Sayyidina Muhammad Ibnu Abu Bakar. Jadi satu waktu Sayyidina Abu Bakar ini mengajak Sayyidina Muhammad untuk ke satu danau atau sungai. Kemudian Sayyidina Abu Bakar mengatakan kepada anaknya, "Ya bunayya, wahai anakku," kata Sayyidina Abu Bakar, "Liman hadha? Apakah ini?" Sayyidina Muhammad menjawab, "Ini sungai, wahai ayah." "Bala, sudah barang tentu wahai Muhammad, ini adalah sungai." "Apakah yang ada di dalam sungai itu tadi yang kau lihat berlompat-lompatan?" "Itu adalah ikan, wahai ayah." Kemudian Sayyidina Abu Bakar bertanya, "Apakah ikan ini tadi dia tahu bahwa dia hidup di air?" Sayyidina Muhammad ini ikan hewan, tidak punya akal. Jelas dia tidak tahu kalau itu air, iya kan? Dia cuma taunya berenang. Coba ikan itu ditaruh di panci dalam keadaan hidup, pasti dia berenang juga. Dia pikir itu air. Ya, pasti dia berenang karena dia pikir itu air. 5 menit gosong dia. Karena dia tidak tahu kalau dia hidup di air. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, "Wa hadza mislu rahmatillah li jami'il alam." Inilah ibarat yang dikatakan rahmatnya Allah tersembunyi di dalam diri kita dan tersembunyi di dalam kehidupan kita. Ibarat ikan yang di dalam air itu tadi kata Sayyidina Abu Bakar, kita juga manusia tidak sadar kalau hidup di dalam rahmatnya Allah. Ibarat ikan itu tadi, dia tidak sadar kalau hidup di air. Kita juga manusia, kata Sayyidina Abu Bakar, tidak sadar kita ini hidup di dalam rahmatnya Allah. Kenapa kita tidak sadar? Karena kita selalu intervensi kepada Allah, meminta kepada Allah, menuntut kepada Allah, ingin ini, ingin itu, mengeluh, menghibah. Padahal apa yang Allah berikan kepada kita tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita syukuri, tidak pernah kita telaah di dalam kehidupan kita. Ibarat contoh nyata, kita yang ada di sini semua, seperti banyak ustaz mengatakan kita bernafas. Apabila kita tidak bernafas, maka kita mati. Kita juga mendengar. Apabila tidak mendengar, kita tunduk.
ini adalah satu daripada rahmatnya Allah yang gampang sekali kita bisa telaah. Ibarat ikan tadi yang dalam air. Kita mentelaah daripada pendengaran kita. Masya Allah, kalau saya tidak bisa mendengar, mungkin saya gampang tertipu orang. Mungkin orang gampang membicarakan saya dan saya tidak sadar kalau saya sedang dibicarakan. Dan saya tidak bisa mempunyai sifat hati-hati dalam menjaga diri saya karena sedang diincar atau diomongkan dalam keadaan negatif sama orang. Ini rahmat daripada Allah. Tapi kita tidak sadar kalau kita ini hidup di rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang seseorang merasa kurang dalam segala sesuatu, merasa ingin lebih dari segala sesuatu, merasa ingin mempunyai sesuatu, selalu merasa. Inilah pekerjaan daripada akal. Apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah dalam kitabnya Al-Hikam, min alamatil i'timad bil amal nuqsanur raja' inda wujudil jalal. Iya. Orang yang selalu min alamatil i'timad, orang yang selalu berpegang teguh kepada amalnya. Amalnya apa saja? Apakah dia berpegang teguh kepada ibadahnya, dia berpegang teguh kepada pekerjaannya, dia berpegang teguh kepada amal sedekah dan jariahnya, maka amal itu nanti akan memutuskan harapannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nuqsanur raja' inda wujudil jalal. Maka amalnya itu nanti akan membuat dia putus asa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Seseorang ibaratnya orang yang selalu berpegang teguh kepada amalnya. Coba kita perbandingkan kata Imam Ibnu Athaillah, bainal ikhlas, orang yang ikhlas dengan orang yang hanya menjalani kehidupan dengan mengharapkan sesuatu, yaitu roja. Ada sumber roja, pengharapan kepada Allah. Terlebih dulu saya mau tanya yang di sini. Yang ada di sini bekerja ini ikhlas apa tidak? Berarti pembohong semua. Tidak ikhlas. Pembohong semua. Tidak ada yang ikhlas orang bekerja. Ikhlas? Tidak. Kenapa bekerja? Maksakan diri. Kenapa maksakan diri? Anak istri mengamuk di rumah. Perutnya kelaparan. Benar enggak? Ya. Terpaksalah nyurung gerobak pagi-pagi subuh-subuh datang belanja ke pasar, di semua ditumis apa bahan-bahan martabaknya dengan capek dan susah payah untuk anak istri. Ada tidak orang yang dihidupkan dalam keadaan ikhlas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak ada. Selain minal anbiya wa khulafar rasidin wa min ashabir rasul. Ini yang termaksud dalam Al-Quran. Ini saja definisi orang ikhlas. Para nabi, Rasulullah, dan kemudian para sahabat Rasul SAW. Inilah orang ikhlas. Kita setelahnya mencari titik keikhlasan di dalam hati kita, dan tidak akan pernah ikhlas. Jadi apa maksudnya? Seseorang bekerja mengharapkan daripada, apabila masih mengharapkan daripada hasil, ya, coba terkadang ya banyak dari jamaah juga yang jualan nasi goreng datang ke rumah, tapi alhamdulillah setelah datang ke rumah ada bawa apanya, ketok nasinya itu, ada yang bawa bahan bumbunya macam-macam, katanya untuk diberkahi. Saya bilang buat apa? Ini cetok, saya bilang. Atau apa ya ini? Kalau mau ditukar silakan, karena punya saya jelek. Tukar sama ini yang baru. Dia ambil, dia terima. Ini bodoh sekali. Jadi apa maksudnya? Inilah orang yang selalu berharap, tetapi tidak pernah bersyukur dengan apa yang telah diberikan kepada. Coba kalau dia bersyukur. Kalau dia bersyukur, dia mentelaah. Toh, tanpa demikian pun dagangan saya laku. Toh, walaupun 1.000 rupiah saya dapatkan uang. Rizkinya Allah sudah tersebar. Ini kalau dikatakan orang ikhlas, ada yang bisa demikian? Takut tidak bisa pulang ke Tegal.
Apalagi kalau sudah istri marah-marah di rumah, sudah kiamat dunia. Jadi ibaratnya apa? Kita meniti perjalanan menuju keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam penitian keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala ini tadi, hati kita selalu dibelenggu oleh akal. Akal kita ini selalu dibelenggu oleh indera daripada akal. Indera daripada akal ini mulut kita, telinga kita, mata kita, kemudian tangan kita, kaki kita. Ini indera daripada akal. Jadi bukan hati yang pertama kotor, tapi akal kotor. Coba kalau kita mendengar salah satu misalnya Alimi, dia mendengar itu Lukman jualannya laku keras, begini hasilnya 1 malam 1 juta 2 juta. Alimi pun, wah kenapa bisa? Iya, benar. Udunaikum, kata Sayyidina Ali, telinga kalian, fahfadu, jagalah. Bukan dibutakan, jagalah. Fa'ina baina waswasain yuwaswis bisayatin wabil malaikah. Jaga ini telinga kalian, karena bisikannya itu ada 2. Dibisiki sama syaitan dan dibisiki dengan malaikat. Jadi kemudian si orang ini pun, wah kenapa bisa hasil begitu? Kenapa saya tidak bisa? Apa kurangnya saya? Saya lebih enak, lebih bagus tempatnya, ada tempat kopi-kopinya, ada juga semua. Kenapa dia bisa lebih banyak? Padahal tempatnya dia cuma kecil, bahkan mungkin di pojok jalan. Dia tidak sadar bahwa apa yang diberikan kepada si fulan ini adalah bagian daripada rezekinya Allah, dan apa yang diberikan kepada dia adalah sudah bagian rezeki daripada Allah. Mungkin hari ini dia hasilnya begitu, si B ini hasilnya sekian, tapi besok si A ini mungkin hasilnya lebih dan si B ini sedikit. Inilah cara bersama rezeki biaidillah. Allah membagi-bagi rezeki dengan keadaan adil. Yang ada, yang adil. Jadi tentara daripada akal yang mengotori akal kita ini adalah jasad kita. Kalau kita bisa menjaga jasad kita, maka akal kita, otak kita akan menjadi bersih. Kalau bersih otak kita, maka hati kita akan menjadi bercahaya. Kalau bercahaya hati kita, maka kita sudah tidak mengharap apapun dalam setiap amal kita. Kita sholat hanya kepada Allah, tidak mengharapkan pahala. Apakah doa kita dikabulkan atau tidak, itu terserah kepada Allah. Kita bekerja hanya memenuhi daripada perintah Allah untuk bekerja, menafkahi daripada anak istri. Apakah laku atau tidak, itu tergantung daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala awliyaillah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Yaitu orang-orang yang hatinya sudah bercahaya, para kekasih-kekasih Allah itu tadi, orang-orang yang sudah tidak mempunyai rasa takut, rasa gentar dengan apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau diberikan musibah, tabassama wa yaqul hada minna. Mau diberikan musibah, kata Sayyidina Abdul Hasan Syadzili, maka dia tersenyum dan mengatakan, ya Allah, nikmatnya musibah dari ini. Diberikan rezeki yang banyak, justru menangis. Al-Imam Syafi'i diberikan hadiah sama salah satu muridnya dengan banyak uang dirham dan emas, dia menangis. Dia mengatakan, jangan sampai ini dirham menjadi fitnah buat saya nanti di akhirat. Kemudian cepat dia membagikan sehingga tidak ada 1 sen pun tersisa di rumahnya. Ini apa bisa kita kayak begitu? Kalau bisa saya mau bawa pulang motor semua. Berarti kan tidak ada yang ikhlas, termasuk saya tidak ikhlas. Tapi meniti, mencari satu titik dalam keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal insan tabaqan anit tabaq. Manusia ini setahap demi setahap, setahap demi setahap. Tidak bisa kita ini dari bawah langsung melompat ke atas. Tapi tabaqan anit tabaq, setahap demi setahap kita meniti. Akhirnya hati kita benar-benar bersih. Yang susah kalau telinga, mata kita setelah diberikan peringatan oleh Allah, diberikan daripada kasih sayang oleh Rasulullah SAW, tapi telinga dan mata kita tidak mau tunduk kepada Allah, maka hati kita tidak akan bisa bersih. Karena inilah sumber daripada segala malapetaka, jasad kita. Sehingga dalam kalimat tasawuf dikatakan, jaddimu jasadikum fatujaddim qulubikum, fajaddamu qulubikum fatujaddim ruhakum.
Apabila engkau berhasil menghancurkan jasad kalian, maka hati kalian akan hancur. Apabila hancur hati kalian, maka nur daripada roh kalian akan memancar. Ini yang dimaksud. Berat, tetapi setahap demi setahap, setahap demi setahap, maka kita akan bisa mencapai hal ini. Walaupun kita tidak mencapai, maka ibarat yang dikatakan dalam ilmu syariat, seseorang yang sudah berniat haji kemudian dia meninggal, maka Allah sudah menganggapnya niatnya itu dalam keadaan yang berhaji. Tinggal syariatnya, fardu hajinya bisa dia titipkan sama orang lain, atau anaknya bisa menitipkan, ibu saya dulu berniat haji tapi tidak kesampaian, maka sampaikanlah faraidnya, ini fardu daripada haji ibu saya. Tapi niat hajinya sudah terlaksana di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah yang diutamakan, apa yang dibahas oleh Ustaz Lukman ini tadi adalah niat daripada segala sesuatu. Apabila seseorang yang berkumpul berzikir mengharap ridho dan daripada kasih sayang Allah, mengharapkan pandangan rahmat daripada Rasulullah, maka dia akan mendapatkan. Tetapi apabila orang yang berkumpul berzikir ini mengharapkan sesuatu yang tidak diridhoi Allah, atau ada permintaan lain, atau ada hak lain yang dituntut di hadapan Allah, maka Allah pun akan memandang dia dengan sebelah mata. Ana indatani abdi, aku atas sakwa sangka daripada hamba-hambaku. Apabila hamba-hambaku ini berjalan satu langkah, maka aku akan juga berjalan satu langkah. Apabila dia berlari, apa maksudnya Allah berlari mengikhlaskan segala sesuatunya kepadaku, maka aku akan berlari juga mendatangi dia. Apabila dia menyebutmu dalam keadaan ramai dan benar-benar mengagungkanku, maka aku akan menyebutnya namanya di hadapan seluruh malaikat. Apa yang dimaksud ini tadi? La yaqudu qauman yadhkurullah. Janganlah suatu kaum berkumpul, yaqudu berkumpul, qa'ada yaqudu, yaitu jamak yang maf'ul dari fi'il mudhari', kemudian ada waw di situ menjadi mafhum bahwa itu adalah kalimat yang menjadi bisa kemasukan juga perintah, tapi perintah yang belum dilaksanakan. Kalau dalam Ibnu Malik, apa maksudnya? La yaqudu, la di sini adalah nafi daripada meniadakan segala sesuatu amal. Yaqudu di sini diambil daripada kata-kata ka'ada. Apa yang dimaksud? Di situ ditulis oleh Rasulullah SAW, dikatakan oleh Rasulullah yaqudu, maksudnya orang muslim semuanya yang akan, belum terjadi karena di situ ada kalimat nafi daripada lamani pula, ya. Belum terjadi, hanya niatnya saja berangkat untuk berkumpul berzikir, ini sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya niatnya, ya. Dia berangkat dari rumah niat, kemudian tiba-tiba ditelepon di tengah jalan oleh istrinya, Pak ini anak sakit begini-begini, pulang, tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena niatnya sudah untuk berkumpul berzikir. Yaqudu. Kalau kita pahami tatanan hadis ini tadi daripada rujukan salafun salihin dan dari tatanan bahasa Arab, maka otomatis tidak akan ada orang yang mengatakan bid'ah. Pasti akan mengatakan benar, berarti besar sekali. Apalagi kalau sudah berzikir berkumpul, niatnya saja untuk mendatangi sudah mendapatkan fadilah yang sama. Kemudian dia datang dari rumahnya di tengah jalan, kemudian mengalami musibah atau apa, bannya kempes apa semuanya, sehingga dia tidak jadi datang, maka tertulis oleh Allah dia orang-orang yang sudah berzikir. La yaqudu qauman, satu kaum yadhkurunallah, yang mana niat daripada dia berkumpul itu tadi kaum yadhkurunallah, mengagungkan, memuji, mengkultuskan, mengesakan, membesarkan, menyombongkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, illa ghasiyatuhumur rahmah, kecuali kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku akan curahkan rahmat kepada mereka, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hafathumul malaikah, dan aku akan kelilingi mereka dengan malaikat-malaikatku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa nazalat alaihimus sakinah, dan aku akan berikan di hati mereka rasa ketenangan, kedamaian daripada kalimat-kalimat yang mereka lantunkan meresap di dalam hati mereka. Apa maksud wasiyatuhumur rahmah? Ghasa yaghus. Jadi kalau diartikan
Kalimat ghasiyat ini tadi rahmat yang tidak pernah sama sekali diduga. Rahmat yang sama sekali tidak bisa diduga. Jadi bukan hanya pahala, tapi apa? Rahmat dalam berkumpul berzikir. Dalam hadis yang lain, yaftahullah asrababul jannah wa ya'tihullah asral babur rizq wa yarfa'ullah asral asabah wa ya'tihullah. Jadi diberikan Allah, dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada pintu-pintu surga. Kemudian diturunkan kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat, rezeki, inayah dan fadilah, semuanya diberikan. Ini adalah ghasa ini tadi, ghasiyat umur rahmah. Jadi bukan di situ Rasulullah mengatakan, yaitu kalau Rasulullah mengatakan nazala alaihimur rahmah, maka ini terbatas. Kalimat nazala yanzilu ini terbatas. Ya. Tapi kalau ghasiyat umur rahmah, kalau dalam mantik ini tidak terbatas. Apa yang diinginkan Allah tidak terbatas. Buktinya apa? Kemudian dalam hadis lain, apa yang dimaksud, kata Sayyidina Umar bertanya, apa yang dimaksud hafal umul malaikah ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan kepada Sayyidina Umar, yanzilul malak fi salasatil awqat, dalam Bukhari Muslim. Malaikat ini turun dalam 3 waktu. Yang pertama pada waktu kalian mau sholat subuh. Yang kedua, dia turun, kata Rasulullah SAW, pada waktu daripada sholat duha sampai ghurub, selesai asar, yaitu pada saat tasrif, yang tidak ada lagi sholat baginya. Kemudian turun lagi malaikat ini sampai pada waktu maghrib. Maghrib dia turun sampai nisful lail. Nisful lail berganti lagi dengan malaikat yang ketiga sampai subuh. Malaikat ini turun mengelilingi dunia, mencari orang-orang yang menginginkan rahmat dan fadilah dan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu melapor, malaikat naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha a'lam. Allah Maha mengetahui dari segala yang diketahui. Fa innallaha khaliq wala makhluk. Allah yang menciptakan, bukan diciptakan. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak menyerupai segala sesuatu. Wala makan, wala qaum. Allah tidak bertempat, tapi Allah menguasai tempat. Apa maksudnya kalau begitu? Allah bertanya kepada malaikat, bayan li ta'rifuka lima taf'al fi hadan makan. Ini yang diterangkan oleh Al-Imam Baijuri. Itu adalah keterangan daripada Rasulullah tentang apa yang akan terdapat, akan kalian dapati kalau kalian lakukan itu. Jadi bukan Allah bertanya, bukan, tapi Rasulullah yang menyampaikan. Allah bertanya kepada malaikat, kata Rasulullah SAW, untuk memberikan kita keterangan. Oh, fadilahnya begini. Kalau andai kata Rasulullah tidak mengatakan begitu, kita tidak tahu untuk apa duduk-duduk begini. Nah ini untuk apa? Buang malam, capek apa semua, mending tidur sama istri. Iya. Jadi dengan itulah kemudian Rasulullah mengatakan, sa'alallah, bertanya Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat, apa yang telah kalian temui di dunia wahai malaikat? Kemudian malaikat bertanya, menjawab kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kami ya Allah turun ke dunia, kemudian menemukan satu kumpulan, satu kaum, wa hum yadhkurunaka wa yusabbihuka wa yukabbiruka wa yuqaddisuka. Mereka ini wa yukabbiru. Mereka ini ya Allah satu kaum berkumpul mengagungkan Engkau, mensucikan Engkau, membesarkan Engkau, mengkultuskan Engkau, dan menyombongkan akan nama-Mu. Allah bertanya kepada malaikat, apa yang mereka minta? Kemudian malaikat menjawab kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka menginginkan rahmat-Mu ya Allah. Rahmat-Mu yang mereka inginkan. Kemudian Allah bertanya, ahal yara anil jannati, apakah mereka tahu akan surga? Kok minta rahmatku, kata Allah. Bala itu kan.
La ya Allah, lau kana arafa walau kana ya'rifuhum jannatuk, andai kata mereka ini tahu akan surgamu ya Allah, maka tidak akan ada rasa pekerjaan dari mereka, tidak akan ada rasa beban hidup bagi mereka, tidak akan ada lagi rasa kemanusiaan bagi mereka. Mereka hanya mengejar nikmatmu, beribadah kepadamu karena mereka telah mengetahui akan kedudukan nikmatnya surga. Tidak akan ada orang menikah, tidak akan lagi ada orang yang bekerja untuk kekayaan dirinya, tidak akan ada lagi orang yang merasa bakhil, pelit, tidak akan ada lagi orang yang merasa demikian dan demikian yang sifat negatif, karena sudah melihat akan surganya Allah. Tapi karena belum melihat, maka kita mengejar mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah daripada rahasia-rahasia yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian surga ini diterangkan juga sama Rasul SAW, tapi nanti kalau terlalu lama juga disambung. Kemudian Allah bertanya lagi, kita lanjutkan saja ini hadis. Ditanya malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ahal yara anin nar?" Apakah mereka ini melihat akan nerakaku wahai malaikat? Kok kenapa mereka menginginkan rahmatku? Apa mereka melihat nerakaku? Malaikat menjawab, tidak ya Allah. Andai kata mereka melihat akan nerakamu, maka matanya akan menjadi buta, fa'ama ainaihi. Kemudian telinganya akan menjadi tuli, mulutnya menjadi bisu, akalnya menjadi beku, dan hatinya akan selalu mengemis dan menghibah kepadamu ya Allah, karena takutnya daripada kejamnya nerakamu ya Allah. Inilah disembunyikan oleh Allah. Andai Allah perlihatkan nerakanya, sama seperti kebalikan surga. Tidak akan ada orang yang akan menghidupi anak istrinya, karena sudah ingin mengejar menyelamatkan diri daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah perlihatkan kekejamannya. Sehingga inilah dikatakan hidup ini, kalau ada orang mengatakan takdir saya begini, itu adalah orang yang bodoh. Dan orang yang tidak mempunyai tauhid, orang yang tidak pernah belajar fikih, orang yang tidak pernah mendalami daripada kesufian, karena dia percaya kepada ketakdiran Allah. Innallaha qadara ala kulli shay'in wa anta yuqaddiru. Allah menentukan segala sesuatu dan kalian sebagai penentunya. Coba kalau diam di rumah, kira-kira ada nggak rokok datang sendiri? Hah? Kemudian tidak ada uang 1 bulan mati kelaparan, ini takdir saya. Tapi diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala mencari untuk menentukan takdirnya Allah. Takdir saya. Kalau memang sudah ngotot begitu kita tidak dapat juga, itulah yang dikatakan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya lagi kepada malaikat, jadi apa yang mereka minta wahai malaikat? Malaikat menjawab, mereka minta rahmat-Mu ya Allah. Kemudian Allah pun mengatakan kepada para malaikat, ana wali abdi sa'alani. Minggir kalian wahai malaikat, aku tidak butuh lagi kalian. Aku dengan hamba-hambaku yang mengagungkan aku tadi, yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, membaca ayat-ayat suci Al-Quran tadi, aku langsung kepada mereka. Tidak lagi butuh kalian, aku dengan mereka langsung, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi perhubungan kita dengan Allah sekarang langsung, tidak ada melalui perantaraan malaikat. Ini hadis tercatat dalam Bukhari Muslim. Bangga tidak kita? Bangga tidak? Semakin sering kita lakukan hal-hal yang demikian, semakin kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita dicintai oleh Allah, semakin kita dijaga oleh Allah. Semakin dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah anak-anak kita juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yansibun nasab bil mansub. Ya. Tidak bisa yang di bawah menjadi baik kalau yang nasabnya bejat, bapaknya bejat. Ya. Tapi kalau bapaknya baik, di bawah baik. Ya. Karena yang di bawah ini meniru yang di atas. Hah? Di sini. Sehingga yang dipimpin dan yang memimpin menjadi mansub, sama ketemu akidah, akhlaknya, kemuliaannya, ibadahnya, anak dan bapak sama.
Itulah makanya orang-orang tua dulu mengatakan tidak jauh buah dari pohonnya. Maksudnya apa? Anak itu tidak jauh dari sifat bapaknya, karena memang benar. Tiap hari kumpul bapaknya caci maki, bapaknya tidak sholat, bapaknya tidak berzikir, bapaknya hanya taunya bertelanjang baju, kemudian duduk nonton TV. Anaknya juga ikut. Salah-salah anaknya lebih dahsyat daripada bapaknya. Tapi kalau dia lihat dalam kehidupan sehari-hari rumah tangga, ibunya selalu melantunkan qasidah, selalu melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, ayahnya sholat, kemudian mencari rezeki di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, si anak juga akan terpupuk dengan pupuk urea, apa? Ya, pupuk unggul. Ya, pupuk unggul yang kelas 1. Karena apa? Dia contoh langsung ini kehidupan ayah dan ibunya. Jadi itu ibu, berhati-hati dalam rumah tangga, berhati-hati karena anak akan mencontoh langsung. Jadi saya biasa istirahat juga di UMI di Makassar. Saya katakan bagaimana anaknya tidak keluar telanjang. Ya, kalau ibunya tidak malu dipandang BH-nya. Bagaimana anaknya mau tidak keluar telanjang? Ibu saya saja kelihatan BH-nya tidak malu. Benar enggak? Benar enggak, Pak? Bu, benar. Benar, Bu. Ibu jawabannya kurangan. Takut dia. Merasa, Bu. Jadi kalau kita sendiri mencontohkan tidak bisa, maka jangan harap kita dicontoh. Iya. Apa yang saya pernah saya mengatakan. Jadi pada waktu multaqah saya katakan banyak kiai, iya, tapi mintanya di rumah, betul enggak? Kalau minta di rumah repot umatnya. Sebenarnya dia merumat umat, bukan umat yang merumat dia. Sehingga dikatakan lagi sama Ustaz Taifur, betul itu Bib. Wong ora keramat kok jaluk di rumah. Ya. Jadi apa maksudnya contohnya? Ini. Keluarganya saja berantakan, bapak ibunya kayak begitu, bagaimana anak bisa baik? Perbaiki dulu bahtera rumah tangga kita. Introspeksi dulu diri kita, bagaimana diri kita ini tadi sudah bisa jadi contoh anak kita tidak. Kalau belum kita rubah pelan-pelan, takut nanti anak kita ini menjadi jauh lebih daripada kebobrokan kita sebagai orang tua yang tidak bisa membimbing dia. Jadi tidak mungkin seorang anak akan keluar telanjang kalau ibunya malu kelihatan BH-nya. Tidak mungkin si anak pakai jilbab, pakaian celana dalam kelihatan kalau si ibu selalu memakai daster baju habaya atau gamis orang perempuan ya dengan jilbab. Maka si anak akan menyontoh, cantik sekali saya punya ibu, karena sehari-hari itu yang dia lihat. Karena sehari-hari itu yang dia lihat. Kalau sehari-hari yang dia lihat ibunya pakaian ketat, jangan salahkan anaknya pakai celana dalam, pakai BH keluar. Jadi apa maksud saya? Jangan kita menyalahkan orang lain, mencaci maki keluarga kita kalau kita belum introspeksi diri tentang keluarga kita. Kita introspeksi dulu, apa kesalahan keluarga saya? Kenapa sampai dia berbuat demikian kepada keluarga saya? Kita introspeksi, telaah diri dulu. Jangan sampai kita membalas caci maki dan kita mendapatkan dosa di sisi Allah, karena sebenarnya memang kita bersalah. Saya difitnah Bapak masalah pondok begini. Oh banyak sudah tahu, kayak Lukman juga tahu. Saya biarkan saja. Nanti dia akan tahu sendiri siapa yang benar, siapa yang salah. Saya cuma katakan yang benar selamat, yang salah selamat. Tapi saya minta Allah tunjukkan yang mana yang lebih selamat. Kalau semuanya selamat, yang ada itu cuma murakkab. Tidak ada trikab, tidak ada. Jadi selamat itu cuma dua, mudhof sama mudhof ilaih, tidak ada tiga selamat. Jadi harus salah satunya yang paling selamat, ya kan? Jadi itu. Jadi alhamdulillah akhirnya ketahuan sendiri satu-satu ada masalah, satu-satu ditangkap polisi. Jadi yang paling selamat ini. Di sini. Jadi kita introspeksi dulu, nggak usah kita mau kurang ajar kamu, kenapa kamu jadi, nggak usah.
Kita introspeksi dulu, apa kesalahan saya? Apa keluarga saya ini kenapa? Oh ternyata anak saya begini, oh istri saya begini, berarti perlu diperbaiki. Kalau sudah diperbaiki, benar-benar dia sudah menjadi baik, masih juga dibegitukan, ini berarti ada yang salah ini orang. Konslet dia punya kepala. Baru datangi pertanyakan. Nah ini. Jadi ini yang dimaksud aku dengan orang-orang yang berzikir pada malam ini, kata Allah Subhanahu wa taala, langsung antara aku dan mereka. Dan kemudian Allah malaikat bertanya di antara mereka, ya Allah, ada yang cuma hadir saja. Hadir saja hanya untuk silaturahmi atau hanya untuk rame-ramean saja, tidak benar-benar di hati mereka untuk mengikuti zikir, dan tidak benar-benar di hati mereka untuk melaksanakan daripada ini hadis turun pada waktu Rasulullah dalam majlisnya, tidak benar-benar mendengarkan apa yang diucapkan oleh Rasulullah. Apa jawab Allah? Dia yang demikian seperti apa yang pahala yang diberikan kepada orang yang berzikir, karena dia dilingkup daripada orang-orang yang berzikir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Sangat gampang sekali kita mendapatkan rahmatnya Allah kalau kita mau hidup di dalam rahmatnya Allah. Yang mana ibarat ikan tadi, ikan tidak sadar hidupnya di dalam air. Kita juga manusia kebanyakan tidak sadar hidup di dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita keluarga, Allah berikan kita anak, Allah berikan kita kehidupan. Ini semua adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita bersyukur akan rahmatnya Allah, sa'aji dan nakum, maka aku akan tambahkan nikmat-nikmat, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi semakin kalian menuntut, aku akan mencabut sedikit-sedikit nikmat yang aku berikan kepada kalian. Tapi disyukuri itu cara untuk menambah nikmat. Menuntut itu cara untuk mencabut nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita pada malam ini kita menjadi orang yang bersyukur, menjadi orang yang pasrah di hadapan Allah, menjadi orang yang takut kepada Allah, menjadi orang yang taat kepada Allah, dan menjadi orang yang cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan walaupun sedikit bisa bermanfaat, khususnya buat diri Al-Fakir yang masih kekurangan dalam amal ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.